Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Tiara Damayanti sebagai tugas UAS Al-Quran. Dosen pengampu Bu Iza. Yang pertama, soalnya, apa pengertian ulumul Quran dan lingkup pembahasannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara Damayanti. Menurut As-Suhuni, ulumul Quran ialah seluruh pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Majid yang artinya abadi, baik dari segi penyusunnya, sistematikanya, perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah, pembahasan tentang nasih dan mansukh. Menurut As-Suyuti, ulumul Quran yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanadnya, dan makna-maknanya. Menurut Al-Qatan, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi asbabun nuzul, pengumpulan Al-Quran, dan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Dari definisi di atas, maka ruang lingkup pembahasan ulumul Quran yaitu seluruh cakupan ilmu yang lengkap yang ada hubungannya dengan Al-Quran berupa ilmu-ilmu agama seperti tafsir maupun ilmu bahasa Arab seperti i'rabul Quran. Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran sangatlah luas, sehingga mempelajari ilmu itu sangatlah penting, terutama apabila seorang ingin menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Mbak Tiara yaitu sejarah perkembangan ulumul Quran. Ada berapa fase dan fase apa saja? Sebutkan. Ada 5 fase. Yang pertama, ulumul Quran pada masa Rasulullah yaitu berupa penafsiran ayat-ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah kepada para sahabat atau berupa riwayat mengenal pertanyaan para sahabat tentang makna suatu ayat Al-Quran, menghafal dan mempelajari hukum-hukumnya. Yang kedua, ulumul Quran pada masa khalifah yaitu ditandai dengan munculnya kebijakan para khalifah. Dan yang ketiga, ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in, yaitu para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka karena sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keempat, ulumul Quran pada masa takwin, yaitu pembukaan. Dan yang terakhir, ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana proses penyampaian wahyu dari Allah kepada Rasulullah? Allah memberikan wahyu kepada Rasul dan para nabi dengan melalui perantara dan tanpa perantara. Yang pertama, melalui mimpi yang benar. Mimpi yang benar bagi para nabi adalah wahyu yang wajib diikuti. Contohnya, seperti Nabi Ibrahim bermimpi agar menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mengikuti perintahnya hingga pada saat akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor kambing. Yang kedua, melalui balik tabir. Sifatnya tidak langsung melalui perantara malaikat. Penerima wahyu hanya mendengar kalam ilahi, akan tetapi ia tidak dapat melihatnya, seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa itu? Apa persamaan dan perbedaan nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Persamaannya yaitu sama-sama diturunkannya Al-Quran dan sejarah tersebut terjadi di bulan suci Ramadan. Perbedaannya yaitu pertama, terletak pada proses turunnya Al-Quran. Pada nuzulul Quran, waktu turunnya Al-Quran secara bertahap, sedangkan Lailatul Qadar, waktu turunnya secara penuh atau langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang kedua, nuzulul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan, sedangkan Lailatul Qadar diketahui datang ketika pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 21 ke atas. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, yaitu apa saja macam-macam asbabun nuzul? Secara garis besar ada 2, yaitu bentuk
peristiwa dan pernyataan. Dalam bentuk peristiwa ada 3, yaitu pertama, berupa pertengkaran seperti perselisihan yang berkecamuk antara segolongan dari suku Aus dan suku Kharaj. Peristiwa ini menyebabkan turunnya beberapa ayat surat Al-Imran. Kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius, seperti peristiwa seorang yang mengimami sholat sedang dalam keadaan mabuk sehingga salah membaca surat Al-Kafirun. Dari peristiwa tersebut turunlah surat An-Nisa ayat 43. Yang ketiga, peristiwa ini berupa cita-cita dan keinginan, seperti persesuaian Umar bin Khattab dengan ketentuan ayat Al-Quran. Ada harapan Umar yang dikemukakan kepada Nabi Muhammad, kemudian turunlah ayat yang dikandungnya sesuai dengan harapan Umar tersebut. Yang kedua, dalam bentuk pertanyaan ada 3, yaitu pertama, pertanyaan berhubungan dengan sesuatu yang telah berlalu, seperti pertanyaan tentang Zulkarnain, maka turunlah surat Al-Kahfi ayat 82. Yang kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang, seperti surat An-Nazi'at ayat 42. Yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu, seperti dalam surat Al-Isra ayat 85. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, apa itu? Surat atau ayat apakah yang pertama kali diturunkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara yang keenam. Yang turun pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Waktu itu Jibril datang menyekap Nabi ke dadanya lalu melepasnya sambil mengatakan Iqra pada setiap kalimatnya, dan Rasul menjawab, saya tidak dapat membaca. Pada dekapan yang ketiga kalinya Jibril membacakannya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itulah Maha Pemurah yang telah mengajarkan dengan pena. Ia telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Namun, di samping itu masih ada perbedaan pendapat mengenai turunnya ayat pertama kali. Seperti ada yang mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Al-Fatihah. Al-Mudaththir. Dengan adanya dua pendapat tersebut, Abu Hasan Ali bin Ahmad mengadakan analisa di mana surat Al-Alaq yang pertama kali turun, sedangkan Al-Mudaththir itu adalah ayat yang pertama kali turun setelah ayat Al-Alaq. Jadi Al-Mudaththir adalah surat setelah surat Al-Alaq. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti di Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan lain-lain, baik turunnya sebelum Nabi SAW hijrah atau sesudahnya. Contohnya surat Al-Fatihah, Yunus, Ar-Ra'd, dan surat pendek-pendek lainnya dalam juz 30 kecuali surat An-Nasr. Yang kedua, surat Madaniyah. Sedangkan surat Madaniyah itu ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Badar, Sal, Uhud, dan lain-lain, baik waktu turunnya sebelum Nabi hijrah atau sesudahnya. Contohnya surat Al-Imran, Al-Ahzab, An-Nisa, Al-Zalzalah, dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8, apa pengertian dari Jam'ul Quran? Jam'ul Quran berarti upaya mengumpulkan Al-Quran yang berserakan untuk diteliti dan diselidiki. Mana Al-Qotan membagi pengertian Jam'ul Quran ke dalam dua bagian, yaitu pertama, Jam'ul Quran dalam arti dulu atau menghafalnya dalam hati. Inilah makna yang dimaksudkan dalam firman Allah kepada Nabi. Nabi senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika diturunkan kepadanya. Yang kedua, Jam'ul Quran dalam arti kitabuhu kullihi atau penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surat-suratnya, atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surat ditulis dalam suatu lembaran secara terpisah, ataupun menertibkan ayat-ayat dan surat-suratnya sebagian ditulis sesudah bagian yang lain.
Hikmah diturunnya Al-Quran dengan 7 huruf atau ahruf sab'ah yaitu pertama, untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa menghafal syariat, apalagi mentradisikannya. Yang kedua, bukti kemukjizatan Al-Quran. Bagi kebahasaan orang Arab, Al-Quran banyak mempunyai pola susunan bunyi yang sebanding dengan segala macam cabang dialek bahasa yang telah menjadi naluri bahasa orang-orang Arab, sehingga tiap orang Arab dapat mengalunkan huruf-huruf dan kata-katanya sesuai dengan irama mereka tanpa mengganggu kemukjizatan Al-Quran yang ditantangkan Rasulullah kepada mereka. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya, sebab perubahan bentuk lafal pada sebagian huruf dan kata-kata memberikan peluang luas untuk dapat disimpulkan berbagai hukum daripadanya. Hal inilah yang menyebabkan Al-Quran relevan untuk setiap masa. Oleh karena itu, para fuqaha dan dalam istinbat dan ijtihadnya berhujjah dengan qiraat 7 huruf ini. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10, dikatakan bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan suci atau berwudu. Lantas, bagaimana hukumnya jika kita membaca Al-Quran ketika dalam keadaan haid? Apakah boleh? Dan apakah boleh membaca Al-Quran sambil di bangku atau sejajar dengan kaki? Baik, saya akan menjawabnya. Wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran jika mushaf tidak dalam bentuk terjemahan atau ada tafsirnya. Menurut jumhur ulama, orang yang hadas termasuk wanita haid atau orang junub boleh menyentuh kitab tafsir, membawanya atau mempelajarinya. Lalu, apakah boleh meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki? Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang mulia, maka sudah menjadi seharusnya bagi umat Islam untuk memuliakannya, meskipun tidak ada dalil yang melarang membaca Al-Quran dengan meletakkannya sejajar dengan kaki di lantai. Namun tindakan itu dirasa kurang terpuji bagi seorang muslim. Al-Quran adalah kitab yang berisi kalamullah, sehingga alangkah baiknya jika meletakkan Al-Quran di tempat yang lebih pantas ketika saat membaca. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-11 yaitu sebutkan pengertian munasabah dan macam-macam munasabah. Yang dimaksud dengan munasabah ialah sebuah konsep di dalam ulumul Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayat, dan antara ayat dengan nama surat yang menjadi tema sentralnya. Macam-macam munasabat ayat yaitu: pertama, munasabah antara surat dengan surat; yang kedua, munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya; yang ketiga, munasabah antara kalimat dalam satu ayat; yang keempat, munasabat antara ayat dengan ayat dalam satu surat; yang kelima, munasabat antara ayat dengan isi ayat itu sendiri; yang keenam, munasabah antara uraian surat dengan akhir uraian surat; yang ketujuh, munasabah antara akhir surat dengan awal surat berikutnya; dan yang kedelapan, munasabah antara ayat tentang satu tema. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-12 yaitu apa pengertian tafsir, takwil, dan terjemah, dan perbedaan antara ketiganya. Menurut KBBI, kata tafsir diartikan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran, termasuk di dalamnya terjemah Al-Quran. Sedangkan yang dimaksud dengan mentakwilkan Al-Quran adalah memalingkan kata atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran dari maknanya yang zahir atau tersurat kepada makna batin atau tersirat, karena makna batin itu dianggap lebih sesuai dengan jiwa ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terjemah adalah mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain atau memindahkan suatu perkataan ke dalam bahasa lain dengan tidak merubah semua kandungan makna dan maksud awal. Persamaan antara ketiganya yaitu ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ketiganya sebagai sarana
sarana untuk mempermudah dan memahami, dalam hal ini untuk memaknai Al-Quran. Yang perbedaannya yaitu tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Sedangkan takwil mengalihkan lafal-lafal ayat Al-Quran dari arti yang lahir dari raji kepada arti lain yang samar dan marjuh. Perbedaan antara tafsir dan takwil adalah bahwa tafsir itu menerangkan